Oke, memasuki cerita Onward. Dahulunya, dunia adalah dunia sihir. Semua yang terjadi dipenuhi oleh sihir. Namun saat teknologi sudah merajai dunia, sihir perlahan menghilang karena lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan sains. Beribu tahun selanjutnya, semua makhluk hidup, peri, manticore, centaur, dan semua celahnya hidup dalam keseharian yang biasa atau disebut dengan magel atau non-sihir. Begitulah yang terjadi pada kehidupan Ian dan Barley, seorang kakak beradik yang sudah kehilangan seorang ayah dan hanya tinggal bersama ibunya. Dan tentu ibunya juga sudah mempunyai seorang pacar yang bernama Colt Bronco, seorang yang bekerja di kepolisian. Pada ulang tahun Ian ke-16, ia merasa ingin sekali berubah menjadi pribadi yang baru. Tentu tidak menjadi seseorang yang tidak percaya diri lagi. Barley, kakak Ian, yang merupakan seorang penggemar permainan peran dan sejarah. Lalu mereka bertempat tinggal di Mushroom Town. Pada saat ulang tahun ke-16-nya, itu pun Ibu Ian memberikan sebuah hadiah di mana hadiah itu sudah lama disimpan dari Will dan ayahnya Ian. Hadiah itu pun berisikan sebuah tongkat sihir dan sepucuk surat yang menggambarkan sebuah mantra kunjungan, yang mana mantra itu dapat membangkitkan ayahnya dalam satu hari. Setelah hadiah itu dibuka, Barley mencobakan. Namun setelah berkian-kian kali mencoba, hasilnya pun nihil. Hingga ia pun berputus asa. Lalu pada saat di dalam kamar, Ian tak sengaja mengucapkan mantranya dengan asal-asalan. Dan hal menakjubkan pun terjadi. One day to walk the earth. Ternyata hasil mantra yang disebutkan oleh Ian tadi hanyalah menampilkan bagian tubuh Wilden yang direformasi sebelum permatanya hancur. Tak lama dari itu pun, Barley pun datang memasuki kamar Ian dan melihat bahwa kamar Ian telah menjadi kapal pecah. Melihat bahwa ayahnya hanya setengah badan saja, Barley mengajak Ian untuk melakukan pencarian permata lainnya dan menyelesaikan mantranya hingga menampilkan wujud utuh ayahnya. Dan akhirnya pun mereka mulai melakukan ekspedisi pencarian itu dengan membawa fan tercinta milik Barley, yakni Guinevere. Scene selanjutnya, mengetahui bahwa anak-anaknya pergi dari rumah, Laurey, ibu Barlen dan Ian, pergi untuk mencari anak-anaknya. Sementara itu, Barley mengarahkan mereka untuk terlebih dahulu pergi ke Mentacorns, sebuah tempat tinggal monster yang memiliki peta untuk menemukan permata lainnya. Sesampainya di sana, ternyata tempat itu telah direnovasi menjadi sebuah restoran keluarga yang dikelola oleh Corey. Berdebat dengan Ian untuk mendapatkan peta itu, hingga Corey menyadari betapa membosankannya hidupnya dan ditambah lagi dengan pelanggan-pelanggan yang marah-marah saja. Memuncakkan kemarahannya hingga di luar kendali, Corey membakar restorannya dan juga termasuk peta-petanya. Satu-satunya petunjuk mereka untuk menemukan permata lainnya, dan tanpa akal yang sehat, Barley menjadikan menu makanan anak-anak sebagai peta mereka yang menunjukkan Ravens Point, gunung terdekat. Hingga daripada itu, mereka langsung tancap gas menuju arah sana. Next, Lauren yang sampai di sana melihat sebuah kebakaran hingga ia mencari keberadaan anak-anaknya dan tak sengaja ia bertemu dengan Corey.
Corey yang sedang diinterogasi oleh pihak polisi. Corey juga bilang kepada Lauren bahwa ia akan menunjukkan keberadaan anak-anaknya atau menunjukkan perjalanan anak-anaknya. Hingga Lauren pun setuju dan membebaskan Coren dari tahanan kepolisian dengan berbagai trik. Coren memberitahu kepada Lauren bahwa perjalanan anak-anaknya dapat membangkitkan sebuah kutukan dan hanya bisa dikalahkan oleh pedang istimewa miliknya, hingga mereka terlebih dahulu pergi ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan pedang itu. Di sisi lain, Ian dan Barley berhenti di tengah-tengah perjalanannya akibat Guinevere kehabisan bahan bakar minyak dan mereka harus mencari pom bensin terlebih dahulu. Namun sebelum itu, Barley memberitahu kepada Ian bahwa ada sebuah mantra pembesar wujud bersertaan dengan isi-isi di dalamnya. Namun justru malah mantra itu Elbows. What? Elbows up. No. It's too high. That's too high. I'm trying. Barley! It worked! membuat Barley menjadi kecil. Setelah menemukan sebuah pom bensin, tak sengaja mereka membuat kegaduhan dengan sekelompok geng motor. Akibat dari semua itu, geng motor tersebut marah, lalu mengejar Ian bersertaan dengan Barley. Barley yang sudah menjadi kerdil menyuruh Ian agar menyetir mobil dan kemudian tancap gas lari dari geng-geng motor itu. Hey, don't hit Gwynny! Barley! Hingga mereka memasuki sebuah area di mana mereka bertemu dengan polisi jalanan. Bermodalan mantra-mantra sihir Ian, mereka menyamar menjadi kok pacar ibunya agar mereka bisa lolos. Merasa ada keanehan di sana, polisi menghubungi Kok hingga Kok juga ikut dalam pencarian mereka. Raven's Point menuntun mereka pada serangkaian jejak yang ditunjukkan oleh patung gagak, tetapi Colt mengikuti mereka dan memanggil bala bantuan. Setelah berlari dari kejaran kepolisian, mereka diarahkan menuju sebuah jalan buntu. Ian yang berusaha mengeluarkan mantra agar bisa membuat sebuah longsor, namun ia tidak bisa. Hingga akhirnya Barley harus merelakan Guinevere untuk melakukan tindakan itu. Setelah daripada itu, mereka melanjutkan perjalanan mengikuti patung-patung gagak itu hingga mereka turun melewati gua dan harus menerima berbagai jebakan di dalam sana bersertaan dengan makhluk-makhluk yang mematikan di dalamnya. Tak lama daripada itu, setelah melewati banyak rintangan, akhirnya mereka lolos dan menemukan diri mereka berada di depan sekolah Ian. Wow. Tak lama daripada itu pun, Ian kecewa kepada Barley karena usaha mereka sia-sia akibat ulah Barley. Hingga Ian pergi bersertaan dengan setengah badan Wilden dan berhenti di depan tepian, membaca kembali hal-hal yang ingin ia lakukan bersama ayahnya. Setelah sekian lama meratapi, Ian tersadar bahwa Barley lah yang menggantikan figur seorang ayah sepanjang hidupnya. Dan ia pun pergi untuk kembali menemui Barley dengan tujuan menebus kesalahannya. Sementara itu, Barley yang tidak putus asa terus mencari keberadaan permata itu hingga ia bisa menemukan permatanya, mengambilnya. Namun tak lama dari itu, kutukan pun hidup membentuk sebuah naga besar menuju arah Barley untuk mengambil kembali permatanya. Ian yang mengetahui bahwa Barley dalam keadaan bahaya berusaha menolong Barley. Namun tak lama dari itu pun Rowland datang terbang bersamaan dengan Corey mencoba mengalahkan naga dengan menusukkan pedang ke jantung naga.
Korey memutuskan sayap naga hingga ia terhempas dan dilanjutkan oleh Rowland mencoba hingga ia bisa menahan beberapa detik setelah Ian menyebutkan mantranya. Hingga akhirnya Rowland terhempas dan berlanjut Ianlah yang mengalihkan perhatian naga menunggu wujud utuh Wildan muncul. Ian coba melawan naga dengan berbagai sihir yang telah ia ketahui, hingga pada saat naga hampir mendekati Barley, dan Ian pun harus ikut tertimbun dengan runtuhan tubuh naga. Hingga dari celah yang sedikit, Ian melihat wujud Wildan, walau hanya dari belakang saja, yang sedang mengobrol dengan Barley. Namun tak lama setelah Wildan berpelukan dengan Barley, Wildan pun menghilang. Setelah Wildan menghilang, Barley memberitahu kepada Ian bahwa ayahnya bangga terhadapnya dan memberikan sebuah pelukan terakhir untuk Ian. Hingga waktu berikutnya, keyakinan Ian terus meningkat, dan setelah itu Ian juga mengejutkan Barley dengan mengecat fan barunya, yakni Guinevere II. Sementara itu, Corey kembali membuka kedai minuman dalam semangat yang asli, menarik pelanggan-pelanggan dengan kisah-kisah perjuangannya di masa lalu. Dan Ian berserta Barley terus mencari dan mencari. Tamat. Oke, sekian dulu alur cerita dari saya. Untuk kelanjutan cerita-cerita selanjutnya, tunggu saja di sini.